Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu sehat, rahayu, dan bahagia dalam lindungan Yang Widi. Ya, walaupun kita tidak bisa memprediksi pandemi ini kapan berakhirnya, dan semoga saja kita bisa menghadapinya dengan semangat ya. Ya, semangat ya anak-anakku. Ibu selalu memberikan semangat. Nah, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu supaya kita mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari Sang Yang Aji Saraswati. Om Pawakana Saraswati Wajabir Wajiniwati Yatsnam Wastu Diawasu. Semoga beliau memberikan pencerahan bagi kita bersama. Next, mari kita simak. Kualitas yatnya. Kualitas yatnya jika dilihat pada Bhagavad Gita bab 17, sloka 11 sampai dengan sloka 13 disebutkan di sana ada yang disebut dengan tamasika, rajasika, dan satwika yatnya. Nah, bagaimanakah dengan istilah-istilah tersebut? Ada yang mengetahui apa artinya? Ada? Kalau belum ada, mari kita simak. Tamasika yatnya. Tamasika yatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan 7 syarat. Di antaranya ada srada, sastra, lascarya, kemudian daksina, mantra atau gita, anasewa, dan juga nasmita. Tanpa mengindahkan itu semua ya. Jadi tanpa mengindahkan keyakinan, tanpa mengindahkan ketulus ikhlasan, tanpa mengindahkan mantram dan gita, dan tanpa mengindahkan istilah anasewa dan juga nasmita. Nah, kemudian yang kedua adalah raja sikayatnya. Raja sikayatnya ini adalah yatnya yang dilaksanakan dengan penuh pamrih. Dan bahkan tujuannya hanya untuk pamer dan foya-foya. Nah, kalau anak-anakku sekalian tahu tentang tamasika dan juga raja sikayatnya, apakah boleh anak-anakku sekalian menuduh orang lain atau umat Hindu lainnya bahwa ia melakukan tamasika dan rajasika, baru anak-anak mengetahui tentang pengertian tamasika dan rajasika itu? Tidak boleh ya anak-anakku, walaupun anak-anak sudah mengenal istilah pengertiannya. Namun belum tentu seorang yajamana atau orang yang melaksanakan yatnya melakukan kualitas tersebut, ya, berdasar pada kualitas tersebut. Karena kita tidak tahu bagaimana isi dari ketulus ikhlasan orang lain, isi dari pikiran orang lain, bahkan isi dari manah dan budinya orang lain. Kita tidak tahu itu anak-anakku, jadi tidak boleh asal menuduh ya. Selanjutnya, satwika yatnya. Yatnya ini didasarkan pada kebaikan atau dharma yang dilandaskan pada 7 syarat tadi. Seperti yang Ibu jelaskan pada tamasika. Nah, sekarang dijelaskan lebih dalam lagi ya. Nah, diantaranya ada srada. Srada itu artinya keyakinan. Jadi yatnya ini dilandaskan pada keyakinan yang betul-betul yakin. Selanjutnya dilandaskan pada sastra. Yatnya ini dilandaskan pada sastra-sastra agama yang terdapat pada baik itu kitab Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan juga Atmanastuti. Kemudian yang ketiga dilandaskan pada lascarya, ketulus ikhlasan. Nah, ini istilah dari lascarya ini dari Bhagavad Gita ya. Nah, kelascaryaan ini diantaranya adalah ketulus ikhlasan. Jadi yatnya itu jika dilandaskan pada ketulus ikhlasan, maka salah satunya ia termasuk pada 7 syarat kualitas yatnya disebut dengan satwika. Kemudian ada yang disebut dengan daksina. Nah, daksina di sini adalah yatnya ya dilaksanakan dengan menggunakan alat atau sarana upacara yang disebut dengan upakara. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan mantra dan gita. Mantra ini adalah puja mantra seperti biasanya yang dilantunkan. Dan mantra-mantra di sinilah yang sebagai penghantar juga untuk memohon apapun itu yang sifatnya memohon anugerah, keselamatan, kerahayuan kepada siapa yang dipuja. Kemudian disebut dengan gita, lantunan-lantunan kidung suci, lantunan suara gamelan, kulkul, kemudian lantunan kidung, lantunan dari puja mantra Sang Sanema Dwijati, Sang Sanema Eka Jati, pemangku,
kemudian sulinggih, dan dilanjutkan dengan suara-suara dan gita-gita dari Bajra. Ya, nah itu. Kemudian dilanjutkan dengan Anasewa. Nah, Anasewa ini adalah yatnya yang dipersembahkan, dan yatnya itu ya ada aspeknya dipersembahkan kepada para tamu, pada para atiti. Ya, jadi ketika yatnya ini dipersembahkan kepada para atiti, maka ini termasuk ke dalam Anasewa. Jadi sudah berdasar pada Anasewa. Jadi yatnya itu sifatnya menyeimbangkan ya nak ya, mengharmoniskan. Jadi tidak hanya didasarkan pada untuk kepada ke atas saja, tapi juga diterapkan ke samping dan juga ke bawah. Jadi setiap pelaksanaan yatnya pasti ada ketiga unsur itu. Ke atas, ke samping, dan juga ke bawah. Ke buta, ke manusia, dan ke Ida Sang Hyang Widi. Gitu. Yaitu Anasewa. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan Nasmita. Jadi Nasmita itu yatnya yang dilandaskan tanpa unsur pamrih dan juga pamer. Itu kalau pamer namanya apa kualitasnya? Rajasika. Nah, itu tadi 7 syarat ketika yatnya itu termasuk dari satwika yatnya. Kalau tidak berdasar pada ketujuh itu disebut dengan kualitas apa? Ya tergantung. Apakah dia tamasika atau rajasika? Nah, setelah membahas kualitas yatnya tadi, mari kita lanjut pada nilai yatnya dalam cerita Ramayana. Balakanda. Balakanda ini adalah kanda pertama dari Ramayana. Dan Balakanda ini dikenal dengan istilah masa kanak-kanaknya dari Sang Rama. Di sini juga diceritakan bagaimana pertemuan antara Rama dengan Sita. Nah, bagaimanakah itu? Namun sebelum lanjut ke sana, mari kita dengarkan dulu Kakawin Sronca dari Ramayana Sarga 1. Ratu diambil rengon prasasta rengarat musuh niara pranata jaya pandiata reang ngaji kabeh sang dasarata namo tamoli. Dari Kakawin Sronca yang ibu lantunkan tadi, ada terjemahannya nak. Sekiranya sebagai berikut. Ada seorang raja Mahadiraja yang sangat berwibawa, bijaksana, terkenal di seluruh dunia, dan sangat ditakuti oleh musuhnya. Siapakah raja itu? Raja itu dinamakan Raja Dasarata. Nah, jadi baru buka Kakawin Ramayana dan sudah muncul Kakawin Sronca itu, yaitu menandakan bahwa cerita ini diawali dengan Balakanda, yaitu sang Raja Dasarata. Jadi sang Raja Dasarata ini adalah raja diawali dengan kisah dari kerajaan Kosala yang berada di tepi sungai Serayu dengan ibu kotanya adalah Ayodhyapura. Nah, Raja Dasarata ini memimpin di kerajaan tersebut. Ya, Raja Dasarata ini memiliki 3 orang istri, diantaranya adalah Dewi Kausalya yang paling tua, istri pertama, kemudian Dewi Kekayi, dan juga Dewi Sumitra. Nah, setelah lama raja ini tidak memiliki anak.
Padahal raja ini kelihatannya ini sungguh bijaksana ya, kenapa lama ini tidak memiliki anak. Nah, kemudian dipanggillah Resi Wasista di kerajaan tersebut. Resi Wasista kemudian memberikan tutur kepada sang Raja Dasarata agar segera melaksanakan upacara korban kuda dan juga homayatnya. Homayatnya ini adalah pemujaan kepada Dewa Agni ya. Yatnya yang dilakukan ditujukan kepada Dewa Agni. Tapi Resi Wasista tidak dapat melakukannya. Yang dapat melakukannya adalah Resi Resharengga. Nah, Resi Resharengga. Ini sama saja ya. Di buku paketnya bisa dilihat, bahkan juga di buku LKS-nya kalau anak-anak sudah punya ya. Kalau belum punya, boleh lihat di Wikipedia mungkin. Ya, atau mungkin di buku-buku Ramayana lainnya. Nah, kemudian Resi Resharengga inilah yang membantu, singkat ceritanya, membantu sang Raja Dasarata untuk memiliki anak. Kemudian dengan dilaksanakannya korban kuda dan juga homayatnya ini, tiba-tiba pada 1 bulan berikutnya, pada bulan yang jatuhnya sangat baik gitu, ketiga istrinya hamil. Ya, tidak berbarengan juga. Ya, tidak berbarengan juga. Jadi Dewi Kosalya, singkat cerita, ia melahirkan anak bernama Rama. Ini yang paling tua ya, Rama. Kemudian Dewi Kekayi melahirkan Bharata. Kemudian Dewi Sumitra melahirkan Laksmana dan juga Satrugna. Nah, kemudian dari keempat anaknya ini yang begitu sudah dari kecil ya, sudah dari lahir saja sudah kelihatan mengikuti jejak-jejak ayahnya. Bahkan sang Rama ini ya diibaratkan sangat-sangat berwibawa dan tampan sekali begitu dikisahkan dalam cerita Balakanda ini. Dan kemudian sang Dasarata sangat senang dong dan bahagia ya. Nah, ketika beliau sangat bahagia dan senang ini, dan bahkan beliau memberikan pendidikan yang begitu telaten kepada keempat anaknya ini, kemudian datanglah Resi Wiswamitra ke kerajaan. Resi Wiswamitra meminta kepada Raja Dasarata untuk membantunya di dalam mengusir raksasa-raksasa yang telah mengganggu pertapaannya, bahkan mengganggu upacara homanya. Gitu. Homa itu adalah pemujaan kepada Dewa Agni, ya. Atau kita mungkin sering dengar dengan istilah berbeda, yaitu Agnihotra. Nah, salah satu di dalamnya seperti itu. Di dalam Homayatnya itu ada pemujaan Agnihotra. Gitu. Nah, kemudian raksasa-raksasa ini sangat mengganggu, katanya Resi Wiswamitra. Kemudian dia meminta bala bantuan kepada Raja Dasarata. Tetapi yang dia minta adalah sang Rama yang harus membantu Resi Wiswamitra ini untuk mengusir para raksasa ini. Raja Dasarata sangat kaget karena sang Rama pada saat itu masih berusia belasan tahun. Bagaimana seorang anak remaja bisa mengusir raksasa begitu. Tapi Resi Wiswamitra kembali lagi, bagaimana seorang raja bisa meragukan anaknya yang begitu hebat ini, gitu. Karena Raja Dasarata belum tahu bagaimana kehebatan dari sang Rama ini. Tapi Resi Wiswamitra sudah tahu hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya Raja Dasarata mengiyakan. Tapi Laksmana ingin ikut, dan pada akhirnya Laksmana juga ikut pada saat itu. Jadi Rama, Laksmana, dan Resi Wiswamitra kemudian berjalan ke pertapaannya. Nah, sesampainya pada pertapaannya, kemudian dia dihadang. Ya, betul saja dihadang oleh raksasa namanya Tataka. Jadi raksasa ini bisa berubah bentuk, berbagai wujud gitu. Dan pada akhirnya Rama bisa mengalahkannya beserta Laksmana, dan sungguh-sungguh hebat ya. Nah, begitu ceritanya di sana. Nah, kemudian kembali lagi Wiswamitra berjalan lagi melewati pertapaannya karena telah usai mengusir si raksasa-raksasa ini gitu. Kemudian sampailah Wiswamitra, Rama, dan juga Laksmana ini di kerajaan Mithila. Kalau istilah lainnya itu Udaha gitu ya. Nah, di kerajaan Mithila ini ya dipimpin oleh Raja Janaka. Jadi di kerajaan Mithila ini kebetulan diadakan sayembara. Nah,
kebetulan diadakan sayembara. Pada saat itu Rama dan Laksmana sungguh kagum dengan acara tersebut gitu, karena banyak sekali ada raja-raja, bahkan putra mahkota, dan juga resi-resi begitu sedang berkumpul dan berusaha untuk mengangkat sebilah busur, yang dimana busur itu bukan busur mainan, tapi busur yang memang dianugerahkan oleh para dewata. Dan Raja Janaka bilang bahwa busur itu adalah busur dewata, dan itu dianugerahkan oleh Dewa Siwa katanya. Busur itu sudah bertahun-tahun tidak bisa diangkat dari tempat tersebut. Ya, jadi dari tempat sayembara itu. Nah, siapapun yang bisa mengangkat busur itu, maka akan dijodohkan kepada anaknya, yaitu si Sita. Nah, Sita ini wanita yang diibaratkan begitu cantik ya. Bahkan cantiknya ini diibaratkan sebagai Dewi Laksmi begitu. Nah, kemudian Sang Rama ditunjuk oleh Resi Wiswamitra. Bagaimana Rama? Apakah kamu bisa mengangkat busur itu? Rama kemudian mengiyakan ajakan dari Resi Wiswamitra itu. Dan pada akhirnya Rama dengan santainya mengangkat busur itu, kemudian membentangkannya dan menariknya. Wah, seketika hadirin yang hadir di kerajaan tersebut kaget luar biasa. Dan mengapa anak umur belasan tahun dan remaja seperti itu sudah bisa mengangkat busur dewata, yang sedangkan dewasa-dewasa lainnya, putra mahkota lainnya tidak bisa mengangkat busur itu, bahkan 2 kali lipat lebih besar badannya dari Sang Rama. Laksmana juga terkagum-kagum pada saat itu dengan kakaknya. Dan dari sana bisa kita simpulkan bahwa Sang Rama ini bukanlah orang biasa-biasa, dan bukanlah orang yang biasa saja gitu. Nah, kemudian pada akhirnya ya seperti janji yang sudah diutarakan oleh Raja Janaka, maka Sang Rama dan juga Sang Sita pada saat itu langsung dijodohkan. Namun Raja Janaka kemudian meminta izin kepada Raja Dasarata juga begitu, kepada saudara-saudaranya Rama juga, dan kepada istri dari sang Raja Dasarata dan ibunya Rama begitu. Kemudian pernikahan mereka berlangsung di kerajaan tersebut, dan Rama, Sita, Laksmana, Wiswamitra beserta rombongannya kembali ke kerajaan Ayodhya. Sita diboyong ke Ayodhya. Di sana kembali dilakukan upacara pernikahan. Gitu. Di sanalah titik temu antara Sita dan juga Rama. Nah, itu tadi cerita singkat dari Balakanda. Nah, bagaimana dengan nilayatnya yang ada di dalam Balakanda? Ada yang tahu? Ya, nilayatnya dalam Balakanda salah satunya adalah Dewayatnya, yaitu dengan melaksanakan upacara Homayatnya yang dilaksanakan oleh Raja Dasarata, kemudian dibantu oleh Resi Resharangga. Itu tadi ya. Nah, itu Dewayatnya. Kemudian yang kedua, ada unsur di sini yang Ibu lihat adalah Pitrayatnya. Jadi menghormati orang tua di sini sifatnya. Karena Sang Rama diminta oleh Raja Dasarata karena bujukan dari Resi Wiswamitra untuk mengusir para raksasa, dan Rama mengiyakannya gitu. Jadi Sang Rama ini sangat-sangat taat kepada ayahnya begitu. Nah, selain itu di sini Sang Rama juga melaksanakan resiyatnya, karena di sini ia membantu Resi Wiswamitra untuk mengusir para raksasa itu. Jadi sekaligus ya pitrayatnya dan juga resiyatnya. Kemudian ada lagi, ya ada di sana manusayatnya. Jadi ada pernikahan yang berlangsung antara Rama dan juga Sita. Nah, upacara pernikahan inilah yang mengitari altar, dan ya di istilahnya yang telah dilakukan gitu ya oleh Rama dan juga Sita. Pernikahan inilah yang disebut dengan salah satunya adalah bagian dari manusayatnya. Nah, itu tadi nilayatnya dalam Balakanda, dalam cerita Ramayana. Dan sekian video kali ini. Silakan isi Google Form, link absen, beserta apa petunjuk dan juga pengumuman yang ada di Google Form tersebut. Isi anak-anakku sekalian. Dan semoga kita selalu damai dan rahayu. Dan Ibu akan akhiri dengan para mesanti dan Om Santi 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 Om. Suksema.